Wah, lama tuh. Tetap lanjutin ya karena cuannya gede entar. Betul. Wah. Halo dan hari ini kita ada di podcast pertama JPS ya untuk OSIS. Jadinya perkenalin untuk host di podcast kali ini. Mungkin entah ada yang lain. Aku Lionel dari kelas 8B untuk tahun ini ya. Tahun depan udah beda lagi. Dan saya Jenson dari kelas 7B. Dan untuk hari ini kita akan melakukan podcast dengan tema programming. Dan untuk podcastnya ini kita tuh langsung aja ya ke gestarnya. Ya silakan perkenalkan gestarnya. Oke, thank you host. Halo semua, kenalin namaku Andre. Aku di sini sebagai narasumber. Sebelumnya perkenalkan dulu, aku sebelumnya alumni dari JPS juga, dari SMP di sini, SMP angkatan 3 dan SMA angkatan keempat. Dan aku kuliah di Institut Teknologi Bandung, baru lulus tahun lalu dan sekarang bekerja sebagai dengan profesi software engineer di Jobtrade Singapura dan sebagai part-time front-end engineer di Alur AI Jakarta. Wih. Waduh, Keren ya, hebat. keren. Sebenarnya aku tuh baru belajar programming itu benar-benar pas awal kuliah. Jadi kayak dari JPS dari apa itu nggak ada. Terus itu cuman belajar basicnya aja. Dan baru benar-benar serius tuh ketika aku magang. Nah di situ tuh baru benar-benar mendalami dan ya sampai akhirnya sekarang ya keterusan untuk berkarya di situ. Jadi kalau untuk susah apa enggaknya ya pertama-tama ya susah lah, bahkan nggak mau lagi lanjut karena susah gitu. Dulu pas kuliah kalau kuis nilainya 0 terus. Pas ujian nggak lolos KKM kan udah nggak mau ambil, tapi ya ternyata begini adanya ya selama kita mau belajar pasti bisa. Kalau kuliah itu aku 4,5 tahun kuliah. Wah, lama tuh. Tetap lanjutin ya karena cuannya gede entar. Betul. Karena lagi trennya masa ini. Secara singkat sih programming itu cuman kayak kita cuman mengetik kata-kata atau ya huruf-huruf kayak Microsoft Word, tapi orang sebutnya itu coding, menjadi sebuah kode. Kalau mau arti bagus, programming itu kita membuat sebuah solusi IT untuk kayak permasalahan-permasalahan yang ada. Contoh, kita ada masalah nih perlu untuk berhitung misalkan. Masalahnya adalah berhitung, jadi solusinya kita membuat program kalkulator. Nah itu melakukan programming untuk membuat kalkulator. Jadi secara itu begitulah. Itu arti bagusnya. Kalau arti simpelnya itu ngoding, membuat kode. Oh ya itu juga termasuk. Tapi kalau ketika di dunia kerja, kalau itu misalkan untuk hobi pun nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau di dunia kerja tuh orang mengincar apa yang kita selesaikan sih. Misalkan kayak Gojek ya. Membuat aplikasi Gojek itu menyelesaikan kayak kita punya masalah transportasi nih kemana-mana susah kayak nyari ojek gak ada yang jujur, nah muncullah Gojek gitu. Biar kayak apa semua tarif satu harga, solusi aman terus terkontrol gitu kan. Iya. Oke, yang pertama tuh kalian perlu mengenal dulu apa itu programming pada dasarnya, kayak apa sih manfaatnya dan apa sih dampak yang bisa diberikan dari programming itu sendiri. Kayak setelah itu baru nih kalian ketika sudah kenal tentuin dulu apakah kalian minat gak dengan itu. Misalkan belum tahu ya nggak apa-apa. Kalau udah tahu bagus, kalau belum tahu ya lanjut aja ke tahap selanjutnya. Coba pelajari basic-basicnya. Ketika kita punya basic yang kuat, pasti kedepannya itu akan jauh lebih mudah untuk mempelajari segala konsep yang akan datang lah yang baru-baru. Tapi jadinya dari satu kan coding itu setauku ada banyak bahasa pemrograman ya. Ada C, PHP, dan lain-lain. Itu berarti dari belajar satu, contohnya bilang aja C itu bisa merajalela lah intinya bahasanya. Sebenarnya bisa dikatakan begitu karena bahasa pemrograman itu sebenarnya agak mirip satu dengan yang lainnya. Cuman kayak mereka bisa dibilang 80% serupa lah, mirip. Nah jadi ketika kamu bisa mempelajari basicnya dengan baik, untuk ganti bahasa atau belajar bahasa baru tuh jauh lebih mudah gitu loh. Karena konsepnya pada dasarnya sama. Tapi biasanya sih orang belajarnya C dulu dan Java sih biasanya. Jadi ketika udah bisa dua itu yang sangat mendasar biasanya baru bisa merembet ke yang lain-lain. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk langsung lompat yang lain sih, jadi nggak masalah, bebas kalian aja. Rumit ya, C sama Java? Iya karena itu bahasanya udah cukup tua, tapi udah sangat mature, apa ya bahasa Indonesia mature, sudah dewasa gitu lah. Jadi sangat stabil dan sudah umum digunakan, semua orang tahu.
sudah digunakan dari dulu, jadi sangat matang gitu ilmunya. Jadi bahasa-bahasa yang baru tuh dikembangkan dari situ juga, dari yang mereka-mereka itu. Jadi mereka kayak bapaknya punya anaknya banyak gitu. Iya. Oh ya, benar-benar. Kalau kakak sendiri belajarnya awalnya apa? Dulu tuh pas kuliah, nih ini nggak umum, nama bahasanya tuh Pascal. Oh ya, Oh, pas pernah kalau dengar, pernah dengar, Terus setelah itu belajarnya Haskell. Nah, itu belajar umum tuh 4 semester. Semester 1 Pascal, semester 2 Haskell, semester 3 belajar C, semester 4 belajar Java. Nah, setelah itu baru bebas. Oh, Kayak terus bener-bener belajar sendiri. dari yang aku tahu tuh ntar kalau udah belajar basicnya itu ntar bisa pilih ke contohnya game programming, ntar belajar Java, bukan Java ya, apa? Java C. juga bisa. Java, Kalau untuk C programming tuh C Sharp, yes. Ya, C#. Oh iya, soalnya aku juga ada kakak ya, sepupu dia juga ambil IT, dia belajarnya C, jadinya agak kaget kakak sendiri belajarnya Pascal duluan. Oh, ya itu tergantung tempat kuliahnya aja sih. Memang kadang banyak mahasiswa yang bilang ini kok nggak berguna, padahal yang penting tuh basicnya. Berarti Iya, ketika biar- sudah bisa basicnya, belajar bahasa itu hal yang mudah sih. Tinggal baca-baca kayak baca buku lah, semuanya tertera di situ. Jadi kita tinggal ilhami aja ilmunya. Ya, seperti tadi sudah terjawab, aku juga baru mulai pas kuliah. Jadi kalau dimulai sekarang tuh sangat-sangat oke ya menurutku ya. Apalagi kita perkuat basicnya, kenali tuh apa tuh programming secara menyeluruh gitu. Karena aku menyadari sendiri bahwa basic aku tuh juga belum full. Karena memang mulainya terlambat dan udah agak kurang waktu untuk balik ke basic. Jadi misalkan biasanya lagi nyelesain suatu problem yang dengan coding gitu kan. Nah itu Iya. kadang kalau kita nggak tahu baru searching, baru belajar basic di situ. Jadi agak terlambat. Ada baiknya kita belajar basicnya dulu, apalagi dari sekarang nih, kalian masih SMP kan, itu ya, sangat baik sih. Jadi tidak terlambat sama sekali. Untuk tips, kayaknya juga udah diulang tadi, yang paling penting itu basic. Tapi banyak orang yang bilang bahwa bisa banyak bahasa pemrograman itu semakin hebat ya. Itu memang benar adanya, tapi balik lagi. Apalagi kalau basicnya dia kuat, basicnya dia sangat baik, nah itu akan jadi Kalau lebih hebat lah gitu. Bisa basic gampang adaptasi ya, contohnya Betul, yang kayak diharuskan pakai bahasa pemrograman apa di company apa, terus ntar karena kita udah bisa basicnya ntar gampang nggak Yes, gampang nggak pindah. karena ketika bisa basic itu perusahaan-perusahaan tuh mau yang orang yang kuat basicnya sehingga apapun misalkan teknologi yang digunakan berubah, orang ini bisa beradaptasi dan bisa belajar, itu kemampuan belajarnya yang diincar, bukan berapa banyak bahasa. Karena ya kalau kita bisa 10 bahasa, kalau biasanya kalau kerja itu pakai ya 1 atau 2, pasti yang lain lupa kalau nggak pakai kan. Jadi Yeah. kalau basic itu nggak akan lupa karena terpakai terus gitu. Oh, kalau dilihat sekarang ya, sekarang nih eranya era teknologi ya. Iya. Orang ngomong cryptocurrency, NFT, blockchain, tahu blockchain, terus metaverse, wah, itu baru mulai. Kalau aku sih sekarang sendiri cuman terjun ke web development, pengembangan website, sama bikin aplikasi mobile. Nah, tapi ya itu prospeknya pun masih banyak, kayak setiap hari kan kita ada aplikasi mobile baru, sosmed baru, game baru, dan itu tuh prospeknya masih sangat luas dan demand-nya itu masih tinggi sih, tinggi banget sekarang. Jadi ya mungkin untuk dipersiapkan dari sekarang sih tidak ada salahnya. Terus juga ini ya, kalau misalkan programming itu berkembangnya dengan cepat, mungkin dulu cuma ada paling apa C, HTML dan sebagainya. Sekarang udah ada Python yang pengembangan HTML ya setauku ya. Yes, iya bisa juga kayak gitu. Python dan banyak lainnya, JavaScript, Node.js. Yes, nah oleh karena itu makanya sangat ditekankan kalau kita tuh harus kuat basicnya, karena teknologi itu berkembangnya ya kalau kita nggak keep up setahun aja gitu dia udah berubah banyak. Nah ketika kita nggak bisa basic kita akan susah adaptasi, jadi balik lagi basic. Ya setuju sih, untuk perkembangan kan dia kayak HP aja contohnya deh. Mungkin tahun lalu dapet berapa? Aku beli HP waktu itu ada dapet 3 juta, dapet 128 GB RAM 8 GB. Mungkin kalau 2015-an mah susah ya dapetnya ya. Tuh benar tuh, dulu aku beli HP tuh 3-4 juta, Samsung apa gitu, Galaxy Mega kalau nggak salah. Itu tuh cuman dapat kayak RAM 500 mega, Wah. memori 8 giga, Oh. tapi 4 juta. Coba tuh 2-3 tahun lagi. Udah beda kan Xiaomi gitu kan. Udah apa Kayak sih? bukan sekedar IT aja tuh, itu kan padahal bidang HP ya. Iya. Ada Iya. pasti programmingnya, cuman ya itu melambangkan kayak salah satu contoh betapa cepatnya perkembangan teknologi. Semakin canggih, makin murah kan.
Iya. Kayak HP yang dulu mana ada harganya lagi. Nggak bisa Kalau dijual. HP kayak gitu sih 828 ya, wah harganya setinggi langit pasti. Ya, dulu tuh kayak HP yang sangat mahal lah gitu ya. Dan Pasti. bahkan belum ada. Kalau dulu tuh. Kalau sekarang udah umum banget kan 2-3 juta udah dapet. Menurut aku intens tuh karena aku start dengan nol dan teman-teman lain udah anak olimpiade. Dan jadi aku buta sendiri ketika pas mulai dan sangat minder. Tapi kalau misalkan kalian start dari sekarang dan perkuat basicnya harusnya nggak terlalu susah sih. Karena ketika dunia kerja tuh yang dibutuhkan nggak akan sesusah ketika kuliah aku waktu dulu. Jadi kayak lebih santai lah kalau sekarang aku bilang. Oh. Kalau kuliah itu lebih dituntut ya kalau Karena kuliah itu kayak sekolah, kita banyak belajarnya. Kalau kerja fokus satu itu aja. Kalau Oh, kerjaannya bener ya. Nah, jadi karena kayak kuliah tugas ini, tugas itu semuanya gabung, deadline-nya bareng, wah udah sakit kepala kan. Ya, makanya kadang lebih sibuk di situnya karena itu aja sih. Tapi selain itu ya yang bedanya kerja lebih fokus gitu. Untuk itu sih kayaknya sangat relatif ya. Aku nggak bisa bilang juga kayak kadang ada yang susah, ada yang enggak, tergantung kayak misalkan perusahaan ada fokusnya yang penting website-nya cantik, ya yang susah bagian namanya front end engineer-nya susah, tapi kayak dia nggak butuh bagian di belakang. Ada yang perusahaan yang harusnya AI gitu kan, yang pintar kecerdasan buatan, nah itu lebih susah di belakang biasanya ya. Jadi terlalu sangat relatif dan nggak bisa dibilang yang mana lebih gampang, yang mana lebih susah sih. karena ada plus minus ya setiap. Betul, ada fokusnya masing-masing. Jadi ya memang balik lagi ke tujuannya untuk apa gitu misalkan solusinya. Kalau kayak back end gitu lebih ke apa? C dan Java ya. Iya bisa, betul. Terus kalau front end HTML sama CSS ya setahu gue. HTML, CSS, JavaScript untuk yang tampilan websitenya gitu. Oh, ya, biar cantik ya, biar orang mau klik gitu. Apa Iya. yang kita lihat gitu sebagai pengguna website gitu. Kalau back end kan cuman kayak apa yang logik yang ada di belakangnya gitu. Oh ya, cara ngeproses data dan sebagainya ya. Yep, betul. Cara nyimpen data, cara misalkan yang memproses data tadi betul kan. Terus ada lagi ya bisa ngurusin security atau server gitu juga bisa dipegang backend, tergantung sih. Sebenarnya aku juga bingung ya karena dulu nggak ada basic yang kuat juga dari sekolah, terus tapi sekarang cukup oke, lancar juga. Yang penting tuh segala mata pelajaran apapun yang bisa mengasah logika dan berpikir sistematis. Jadi kayak kita sering ngerjain misalkan iseng aja di internet tuh cari Soal matematika. soal-soal yang lucu-lucu yang kayak ngetes logika gitu kan. Oh Iya, yang iya, ngasah-ngasah ya kayak soal IQ gitulah. Hmm. Yang penting logika sih sebenarnya. Selama itu logika kita jalan, kita bisa membuat solusi-solusi kreatif. Kalau itu matematika udah kepake nggak di bidangnya Kak? Kan tadi apa? Secara matematikanya banget enggak kalau menurut aku, tapi secara konsep basicnya kan matematika kan juga ngelatih logik kan, nah itu pasti kepake. Bahkan ke pelajaran kayak fisika kimia gitu masih kepake karena ada logiknya. Maksudnya ketika kita dikasih masalah fisika atau permasalahan kimia, gimana sih cara kita mencapai dari pertanyaan itu menjadi sebuah jawaban yang diharapkan guru-guru kita. Oh ya kan Itu yang pakai diincar. apa? Rumus dan Nah sebagainya. makanya guru-guru nekenin kalau ujian tuh tulis caranya, karena dia mau lihat cara pikir kita seperti apa di situ. Oh iya iya. Programming itu sama persis seperti itu, di cara-caranya, langkah-langkahnya itu. Dalam codingnya itu seperti cara gitu ya. Misalkan kita mau bikin sebuah program kalkulator nih, tapi fiturnya cuma bisa tambah gitu kan, A tambah B. Misalkan dia menerima input A4, B2, apa yang terjadi misalkan dia simpan 4 dan 2 ini sebagai sebuah variabel gitu, lalu ditambahkan, lalu hasil itu baru dikeluarkan sebagai A tambah B berapa? 6 gitu kan. 6, Ya, ya. C juga bisa seperti itu, bebas gitu, langkah-langkahnya jelas. Apa ya misalkan ya, ada yang sekarang lagi trending tuh data science. Itu kayak aku kurang paham juga, Ngolah tapi kayak data bakal banyak berurusan ya. dengan data, dan itu ilmu yang pasti itu statistika itu kalau itu. Itu teknologi juga. Terus ada yang programming database, ada yang ngurus database, tapi itu juga masuk programming sih. Jadi semua yang teknologi itu rata-rata ya ada dasar codingnya lah. Ya kayak sistem UI, user interface, HP Ya. dan Kalau itu tergantung. Kalau cuma bikin desainnya doang, Oh, itu mah bikin nggak programnya, perlu nggak pakai. perlu coding.
Tapi kalau udah bikin back end dan nah itu sebagainya coding. Kalau udah bikin HTML gitu udah coding. Aku sendiri cukup ragu ya, cuman itu tuh banyak orang yang sangat nge-hype dan invest banyak duit gitu ya. Kayak aku sendiri ngeliat tuh kayak NFT dan Metaverse tuh nggak jelas. Kayak Kan bisa Metaverse tuh, di-screenshot. disebutnya game, connect, padahal kita udah punya banyak game yang grafiknya sangat bagus, Iya. udah online rame-rame, tapi kenapa sih orang-orang pengen itu? Mungkin yang aku lihat tuh salah satunya karena teknologi blockchain. Ya, Iya. itu tuh karena teknologi yang disebut centralized dan transparan, semua orang bisa cek gitu. Tapi ya itu harusnya kalau misalkan dalam beberapa tahun ke depan masih ada NFT dan Metaverse itu harusnya cukup menjanjikan sih. Soalnya Facebook sendiri kan merubah fokus perusahaan ya kan. Oh iya, Iya, namanya ganti nama Jadi jadi Meta dan iya, itu untuk Meta. Metaverse ya. Udah kita bisa kira-kira aja tuh. ntar berarti VR turun harga harga peralatannya turun ya. Bisa jadi karena semakin banyak yang bikin perusahaannya, kompetitor banyak, mau nggak mau turunin harga kan. Iya. Harga bersaing, nanti tunggu aja Xiaomi bikin. Daripada yang turun. Xiaomi apa suka bikin yang murah-murah ya? Iya betul, bikin mengguncang pasar. Bukan sponsor. Hacking bisa ada, bisa tidak. Tergantung. Mungkin kita analogikan seperti ini. Kalian perlu tahu dulu apa itu hacking. Jadi misalkan ada rumah kita kunci. Ada maling datang membobol rumah kita, udah kebobolan kan. Terus dia datang mencuri TV. Nah, udah dia berhasil kabur. Nah, yang disebut hacking itu bukan dia kegiatan dia mencurinya, tapi ketika dia membobol rumah kita itu. Jadi hacking itu adalah sebuah kegiatan untuk melakukan akses yang tidak diizinkan. Oh iya. Unauthorized access. Jadi misalkan Masuk tanpa kunci, menerabas gitu. betul, yang nggak diizinkan tapi dia maksa gitu masuk. Dan cara gampangnya untuk melakukan hacking ya dengan programming. Karena misalkan Lihat apa sih? Invulnerable apa sebentar. ya Apa sih? pelan-pelan. Kelemahan dalam suatu website kan pasti ada Ya celah-celahnya bisa tuh jadi kecil-kecil. dari celah-celah itu dicari. Misalkan kalau maling mau bobol rumah, pintu depan digembok, cari jendela yang buka. Nah itu celah Ah, kan, iya. misalkan seperti itu. Kalau Bisa- hacker yang etikal yang di hire gimana? Oh, kalau itu ada dua sisi sebenarnya. Bisa jadi hire-nya dia memang internal atau memang yang outsource dari luar. Memang ada juga yang memang pekerjaan khusus untuk ngetes keamanan website atau aplikasi gitu. Itu perlu sertifikasi ya. Kalau udah di dalam perusahaan udah masuk dan perusahaannya butuh ya nggak butuh. Tapi misalkan kalau kamu kerja sendiri harusnya butuh sih, biar orang kenali kamu tuh bisanya apa sih gitu loh. Kalau nggak punya sertifikasi masa tiba-tiba kayak untuk nge-hack itu ya susah. Orang nggak kenal kita tuh siapa. Terus takutnya dikira beneran hacker dan apa sih, bukan ethical hacker gitu. Jadi hacker yang apa sih? Yang mau nyuri data, yang nyari Iya. keuntungan untuk egonya sendiri kan. Ya ntar dijual di dark web atau Tuh bisa juga nyari keuntungan. Soalnya data tuh mahal. Simpelnya sih aku kepikiran cuma satu ya, Microsoft Excel. Orang pikir Microsoft Excel tuh cuman bikin-bikin tabel, naruh data, bikin grafik. Padahal ketika kita menghubungkan data-datanya, dia ada formulanya di sel Excel Oh itu. iya, Yang yang apa? if atau Oh iya, kita yang if sum, itu ya. average. Nah itu tuh programming di belakangnya itu loh. Karena di programming tuh ketika ngoding ada juga yang seperti itu. Oh iya kan. Nah itu makanya orang pikir ketika kalau orang nggak tahu ya, kalau tahu sih itu udah jelas. Kayak ada logiknya di belakang. Oh iya. Cuma kayak dibikin apa sih, versi light gitu lah yang enggak Yang seberat. cuman secukupnya aja, ya sesuai kebutuhannya aja lah, nggak usah seberat kayak orang ngoding gitu. Ya kan kalau orang coding tuh bener-bener kebutuhan spesifik ya. Pakai function-function tertentu. Yes, kalau ini cuma memproses data. Hmm. Ketika kita nggak mau buat kodenya, ketika udah berhenti nulis ya bingung juga sih. Mungkin itu jawabannya. Udah males, udah gak Ketika ada. kita programming tuh ya, yang tadi kan kalau aku bilang arti bagusnya menyelesaikan masalah dengan jawaban IT kan. Tapi Iya. bisa juga yang tadi kamu bilang kalau mau kreatif, mau bikin-bikin sendiri, ya bisa juga. Makanya programming itu nggak harus selalu menjawab masalah. Tapi ya Kebutuhan gitu. Iya, ya, kebutuhan. tapi ya ketika kalau ditanyanya kapan udah nggak disebut programming ya ketika kita sudah tidak mau buat kode, udah pensiun. Tapi
Tapi programming menurut kakak orang-orang yang udah tua pensiun gak sih dari programming? Karena programming sendiri kan kayak bukan pekerjaan yang dituntut banyak kan. Kalau misalkan kayak apa sih kerja buruh kan itu cukup berat kan, dan orang tuh paling nggak akan lama-lama kan. Kalau programming menurut kakak butuh pensiun nggak? Butuh sih, cuma Itu dalam kalau pensiun balik lagi ke orangnya ya. Kalau udah punya duit pasti pensiun gampang dong. Iya, kalau nggak ada. Mungkin kalau dia, aku punya dosen yang udah umurnya 60-an, udah rambut putih semua, dia masih punya perusahaan, tapi kadang kalau bos itu perusahaan, CEO perusahaan tuh cuma nyuruh-nyuruh doang ya. Iya. Enggak, dia pun ngoding. Dia pun yang research, dia bikin Oh. codingan, dia bikin kode. Jadi memang balik ke passionnya masing-masing. Ada juga yang udah 10 tahun, 20 tahun coding, udah jadi senior gitu kan, dan dia naik pangkat dan udah jadi mengurus tim, jadi nggak ngoding lagi, cuma ngurus aja. Oh kamu ini salah, cuma ngeliat gitu. oh yang Udah nggak super- melakukan praktikalnya lagi, tapi tinggal supervisi gitu. Itu udah relatif sih pilihan masing-masing. Tapi kalau kakak sendiri kan tadi dibilang passion ya. Kakak sendiri waktu awal pilih programming itu pertimbangannya kayak gimana? Atau iseng-iseng pilih terus tiba-tiba masuk aja? Terpaksa. Oh, sama siapa? Sama siapa? Terpaksa karena keadaan. Oh, Ini dulu tuh aku kuliah namanya jurusan Sistem dan Teknologi Informasi. Dan di Ya. jurusan itu tuh belajarnya sangat beragam. Ada belajar teknik industri, aku pun belajar teknik elektro, bikin-bikin alat-alat Oh, gitu, apa sih? robot-robot. kayak Baca-baca, robotik. kayak praktek di lab gitu, ada alat monitor, ada apa namanya, sinyal-sinyal gitu kan, listrik-listrik. Terus aku belajar juga desain-desain tadi, UI UX design, bikin desain kayak website yang bagus seperti apa, warna yang cocok seperti apa. Oh Terus biar banyak sekali yang dipelajari itu, kayak bikin aplikasi mobile, bikin website, bikin mau bikin perusahaan kecil, segala macam dipelajari kan. Terus aksi itu pas magang itu aku nyarinya maunya role-nya namanya marketing atau product manager, sekarang lagi trending. Product manager tuh kayak misalkan Tokopedia punya produk, misalkan produknya top up game misalkan, itu satu buah produk misalkan. Nah, product manager tuh yang ngurus si itu, dan timnya banyak gitu loh. oh Nah, iya. tapi nggak dapat nih, lagi covid, udah susah banget, dan yang buka peluang cuman yang programming ya waktu itu iOS developer. Udah aku paksa aja, tanya bisa nggak, berani ya udah. Ambil aja jadinya gitu, dah. belajar lagi gitu. Belajar lagi. Nah di situ Oh. baru mulainya di situ. Yang tadi aku bilang baru bener-bener mendalami ketika magang. Habis selesai magang, aku ambil beberapa proyek pribadi lah, sambil nyari duit, sambil belajar juga gitu kan. Ya udah dari situ akhirnya keterusan sampai sekarang. Wih, keren. Terpaksa keadaan ya. Terpaksa keadaan tapi akhirnya jadi Karena bisa kan. kalau nggak dapat magang lulusnya telat nanti, jadi aku nggak mau lulus telat, ya udah ambil aja. Kan kayak magang tuh aku diceritain papaku bisa magang ilusi kan, maksudnya kayak kita Bisa. pura-pura magang di suatu tempat. bener kayak title-nya magang tapi pas udah di perusahaannya nggak ngapa-ngapain, bisa juga gitu. Oh iya. Terus- Dulu papaku katanya cuma makan. Iya, ada makan gratis atau cuman dibeli pizza tiap sore gitu kan. Iya. Bisa juga ya, yang penting kalau dibayar mah bodo amat. Tapi kadang kan kalau kita lagi masa-masanya kuliah tuh ya memang kita harus kejar ilmunya dulu. Nanti duit ya terdatang dengan sendirinya sih. Iya. Amin. Serain ke Tuhan. Betul. Kak, Berusaha ya. menurut kakak itu ada nggak pekerjaan yang lebih menjanjikan dari programming di masa depan? Oh ada, bandar judi. Tapi kan nggak ilegal kan. Atau pekerjaan tuh sebenarnya sangat relatif ya. Tapi kayak tergantung aja, balik lagi kita mau nekunin profesi apa. Jadi kalau mau nekunin di sini ya selama kita tekun, dan buktinya banyak kan perusahaan yang baru-baru buka, dan ini ya pasti ketika kita berkarir di sana ya kalau dibilang menjanjikan tuh apa? Apakah nanti masa Lebih tuanya ke trust punya the process uang, ya? atau nanti asuransi ada semua. Padahal kan semua perusahaan kan Kayak biasanya- menjanjikan kayak pekerjaannya masih ada gitu kan? Oh masih ada. Yang pasti ada tuh Businessman. semua yang dibutuhkan manusia. Pendidikan, kesehatan, terus apa lagi ya? Makanan, Transportasi. transportasi. Kalau nggak ada transportasi bisa jalan kaki. Cuman jadi terbatas kan. Karena kan kata orang kan nanti di masa depan kan banyak pekerjaan diganti dengan robot. Oh, tapi memang benar sih kalau itu. Tapi kalau sedangkan sekarang programming pun sudah dikembangkan kayak auto coding. Oh iya, auto Jadi coding. ketika kita Jadi ketik satu GitHub. kata dia langsung jadi gitu. Oh ya, Kayak, apa sih eh, alat bikin kalkulator dah, dibikin semua program langsung kalkulatornya gitu.
Misalkan kayak gitu contohnya. Nah, tapi kalau itu Kurang yang etis. hilang ya, tapi tetap kita sebagai manusia itu Butuh. ilmunya nggak hilang sih. Cuman mungkin robot ada dan kita sebagai manusia yang mensupervisi robot itu. Mungkin bisa seperti itu. Ya. Jadinya masih tetap butuh manusia Pasti gitu butuh enggak? manusia. Ya, dan Kalau harus enggak, develop the robot. yes, dan siapa yang bikin robotnya kan manusia. Nggak mungkin robot bikin robot. Bisa jadi seperti itu. Bisa. Tidak menutup kemungkinan. Auto coding bikin robot. Bisa juga, atau coding bikin codingnya lagi, dari auto codingnya bikin lagi. Nah, itu kan namanya bot kan. Atau Banyak banget kalau itu ya. Kayak kamu sendiri udah kenal beberapa kan. Jadi mungkin sneak peek untuk misalkan front end nih. Front end itu yang website ya, atau aplikasi mobile. Biasanya sih kalau bahasa mah yang terkenal HTML, CSS. Ya HTML, CSS itu bukan bahasa, tapi kayak memang apalah nggak tahu itu. satu keluarga gitu. HTML, CSS, JavaScript, dan ada yang lebih elit, ada yang lebih strictnya itu TypeScript namanya. Terus dari situ tuh selain bahasa pemrograman ada namanya framework. Framework tuh ya dinyam dulu aja framework namanya. Kayak ada namanya React untuk front end, Vue, ada AngularJS. Oh iya. Belum, Node.js belum. Node.js itu adalah bahasa yang all round, bisa semua. Oh. Tapi biasanya umumnya digunakan untuk server backend. Nah itu Node.js. Dan yang tadi yang React, Vue sama Angular itu semua base-nya Node.js. Jadi bisa Node.js harusnya bisa semua. Oh, gitu. Terus udah kayak mencakup suatu iya, dia sangat ini ya? umum. Terus kalau untuk backend ada yang namanya Python kan? Python. Ya, Python. Python, terus ada namanya Golang. Golang ini juga terkenal, Ruby. Nah, kalau Python nih kegunaannya selain untuk backend dia sangat berguna untuk data science tadi, iya. untuk statistik. Dia bisa nge-generate grafik-grafik yang berguna untuk kita sebagai ini nanti datanya kita proses jadi sebuah insight untuk bisnis misalkan. Iya, waktu itu lihat di apa? Fajrul FX, kalau tahu itu apa sih? Apa tuh? Channel orang pintar. channel YouTube. Iya, fisika dia juga kan ambilnya kejurusan fisika cuma tetap pakai Python, dia buat bikin grafik. Visualisasi grafik ya. Iya, visualisasi grafik. Yes, I see. Oke. Terus untuk itu ada apalagi ya? Database bahasa kayak bingung gitu ya. Database paling kan apa? MySQL, NoSQL. MySQL, MongoDB, PostgreSQL, NoSQL banyak sih. Cuman bingung aku nggak dive into database. Jadi sepertinya gitu aja ya untuk podcast pertama kita. Maaf kalau ada kesalahan dan kita akhirin aja ya. Thank you, bye. Bye. Wah. Memori